Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133 dan 134. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan ibadah Ramadan kita, ya, baik ibadah yang berjamaah atau ibadah sendiri-sendiri. Ada yang kita full ke masjid mulai dari awal sampai akhir, dan ada yang puasanya full, ada yang bersedekahnya luar biasa, ada baca Qur'annya yang luar biasa, silaturahimnya, kepeduliannya yang luar biasa. Nah, sekarang di luar Ramadan, di bulan Syawal ini ada kebiasaan orang Indonesia, yaitu punya istilah halal bil halal, istilah bahasa Arab tapi tidak ada di Arab, ya, karena halal di Arab beda lagi. Jadi waktu ada jemaah yang pergi haji, biasanya ditanya halal, ya, kalau kita bilang halal, ya uang recehannya, uang kembaliannya tidak pulang kepada kita karena dianggap itu sudah diizinkan gitu. Nah, istilah halal bihalal ini khas, ya, ini produk Indonesia, ya, orang Indonesia yang kalau bahasa sehariannya sebenarnya adalah silaturahim, ya kan, silaturahim Syawal, ya, bagaimana memperkuat kembali hubungan kasih sayang silaturahim antara kita umat Islam, ya kan. Kalau kita bersilaturahim dari rumah ke rumah, ya kan, dan itu sulit, kadang-kadang kita bisa datang, kadang-kadang orang rumah, tuan rumahnya juga tidak ada, maka itu ada inisiatif, dibuatlah satu acara silaturahim Syawal, atau yang kita populerkan dengan istilah halal bil halal. Ya, baik yang kita kerjakan di kantor, baik di masjid atau di rumah-rumah dengan acara arisan, ya, kemudian di RT dan di RW, ya kan, pengurus masjid dengan jemaah, kemudian pimpinan dengan karyawan organisasi, lalu mengadakan silaturahim Syawal yang kita kenal dengan halal bil halal. Yang intinya sebenarnya pertama adalah wal afina 'anin nas. Inilah kita, ya, walaupun tidak ada hubungan sebenarnya antara Ramadan, ya kan, dengan memberikan maaf, tapi kita diminta oleh Allah wal afina 'anin nas, ya kan, maafkanlah kesalahan manusia. Kalau seandainya tingkat yang paling rendah itu adalah kesalahan orang itu kita tip gitu, ya, kita tutupi, ya, walaupun ada sedikit masih mengesan atau masih nampak, ya, goresan-goresannya, ya kan, kekeliruannya, tapi alhamdulillah kita coba menutupi kelemahan orang lain, kesalahan orang lain. Tingkat yang kedua, kalau bisa kita ganti dengan lembaran yang baru. Jadi di waktu kita salah menulis, tidak kita tip kertasnya kita remove, kita buang, kita ganti dengan yang baru, ya kan. Jadi kalau bisa jangan berpikir lagi, ya kan, tentang
kesalahan-kesalahan orang lain, tapi sudah kita bebaskan mereka dari kesalahannya, kita buka lembaran baru seolah-olah kita tidak bermasalah. Dan ini berat, ya kan? Yang ketiga, ada yang lebih berat daripada itu sebenarnya adalah mencoba berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini luar biasa. Orang sampili awak bahagia gitu. Tapi kalau yang sampili awak ndak bahagia, ya sama. Jambo nak kamagia do. Orang-orang yang sampili, orang yang sampili itu ndak bahagia. Nah, awak ndak bahagia kok ya sama sampili jo. Jadi berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu ndak ada ndak ada kekuatan yang perjuangan bagi kita, karena orang udah berbuat baik kepada kita, lalu kita berbuat baik juga kepada mereka. Yang luar biasa itu adalah ketika orang tidak berbuat baik kepada kita, kita yang berbuat baik kepada mereka. Ini baru luar biasa. Orang tersenyum kepada kita, lalu kita senyum juga kepada mereka, itu biasa-biasa saja. Tapi ketika kita melihat dia tidak tersenyum kepada kita, kita yang tersenyum kepada mereka. Mereka tidak berbagi, kita yang berbagi kepada kita, kepada dia. Ya kan? Mau dia itu dendam, itu urusan dia. Mau dia berbuat jahat, itu urusan dia. Mau dia mau kasih atau tidak kasih, itu urusan dia. Tapi kita mau beribadah. Kita tersenyum, kita membalasi keburukan orang adalah karena kita ingin beribadah. Ya kan? Walaupun beribadah kepada orang yang baik kepada kita juga ada. Tapi kan seperti inilah. Seperti kita dengan pohon mangga umpamanya. Karena ada ayat mengatakan kalimatin thayyibah kasajaratin thayyibah. Ya kan? Kalimat yang baik artinya kalimat tauhid, kalimat iman gitu ya. Orang-orang yang beriman itu seperti pohon yang baik gitu. Ya, pohon yang baik itu satu di antaranya umpamanya buah mangga. Kalau kita lempar dengan batu, kita lempar dengan kayu, ya kan? Mangga tidak membalasnya dengan batu, dengan kayu, tapi mangga membalasnya dengan buahnya. Nah, bagaimana ini falsafah buah mangga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Dia akan membalas kekerasan dengan kelembutan, dia membalas batu dengan buahnya, dia membalas kayu dengan buahnya. Berat yang kita berikan kepada dia, justru dia mencoba memberikan yang terbaik. Orang mencibia, awak tersenyum. Kapan perlu sambil membaca Alhamdulillah. Ya kan? Ya Allah, Engkau telah merubah ya manusia menjadi monyet umpamanya. Karena yang mencibir-cibir itu kan monyet. Ya kan? Maka dari itu janganlah jadi monyet gitu. Biar sajalah orang lain yang mencibir kawa, tapi kita balas dengan senyum yang terbaik, ya kan, kepada orang-orang yang cemberut kepada kita. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan kita itu, sifat baik kita jangan hilang gara-gara perlakuan orang kepada kita. Ya kan? Karena kita mau beribadah karena Allah. Nah, jadi fitrah kita itu adalah berbuat baik. Nah, silaturahim adalah membuka maaf kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain walaupun orang itu tidak berbuat baik kepada kita. Kuatkan silaturahim kita dengan acara silaturahim Syawal atau yang populer di Indonesia adalah halal bil halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.